Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah, kajian kita kali ini menjawab beberapa pertanyaan dari sobat-sobat kita. Apa sih penyebab sholat itu tidak khusyuk ketika kita mengerjakannya ya. Jadi jika masih ada di antara kita yang bertanya bahwasanya mengapa kita di dalam sholat itu masih tidak khusyuk, ya yang masih bertanya seperti ini tentu masih di dalam tahap wajar, di dalam terus-menerus untuk meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah. Karena yang bertanya ini tentu masih tersadar bahwa masih ada yang dirasa kurang di dalam beribadah itu ya. Namun ada juga yang lebih memprihatinkan ketika ada yang sudah merasa cukup ilmunya tentang sholat itu, sementara ilmu tentang sholat itu masih seperti yang dia ketahui sewaktu masih belajar pertama, misalnya di tataran SD, SMP atau SMA dulu, yang sampai hari ini masih sama sholatnya seperti dulu ya. Karena sudah merasa bisa di dalam sholat, lantas tidak mau lagi mendalamin tentang ilmu sholat itu sendiri. Padahal kalau ditanya pun tentang rukun sholat, tidak tahu. Bahkan mungkin istilah tentang rukun sholat, kemudian qasad, ta'arud, ta'yinnya saja mungkin belum pernah mendengar ya. Mungkin ada yang masih seperti itu, lantas sudah merasa bisa tentang sholat ini. Ini memang lebih memprihatinkan daripada yang masih bertanya apa sih penyebab sholat itu tidak khusyuk gitu ya. Jadi pembahasan ini kalau kita bicara masalah khusyuk, tidak akan pernah terlepas dari rukun utama daripada sholat itu sendiri yang berhubungan dengan kaulinya, fi'linya, dan kolbinya itu sendiri. Jadi kauli ini berhubungan dengan apa? Itulah yang berhubungan dengan lisan kita. Bacaan kita di dalam sholat itu, yang membaca itulah namanya, itulah yang dikatakan kauli di dalam sholat. Sedangkan fi'li di dalam sholat itu apa? Itulah yang berhubungan dengan pekerjaan anggota tubuh kita di dalam sholat. Ya, takbir, kemudian ruku, i'tidal, sujud, dan sebagainya. Sedangkan kolbi itu adalah berhubungan dengan diri batin manusia itu sendiri sebagai tempat menaruh niat sholat itu, kemudian sebagai alat untuk tersambung kepada Allah selama dalam sholat itu. Dan kolbi inilah sebenarnya sebagai inti daripada pekerjaan di dalam sholat itu sendiri. Jadi 3 akar masalah ini dulu yang harus kita ketahui, bahwa qauli itu adalah pekerjaan lisan kita bacaan sholat, fi'li itu berhubungan dengan pekerjaan anggota tubuh kita di dalam sholat, qalbi itu adalah pekerjaan hati kita, bagaimana menyambungkan terus-menerus kepada Allah di dalam sholat itu. Sebagaimana kita ketahui dulu tujuan daripada sholat itu adalah li zikri. Seperti firman Allah di dalam surat Toha ayat 14, Allah berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Jadi tegakkanlah sholat itu untuk mengingatku, kata Allah. Inilah sebenarnya tujuan daripada kita menegakkan sholat itu, untuk mengingat atau berhubungan kepada Allah itu. Dan dari ayat ini pula lah sebenarnya yang menjadi dasar penyebab utama
mengapa kita masih belum bisa khusyuk di dalam sholat itu. Dari ayat ini disampaikan Allah, diterangkan oleh Allah bahwa tujuan daripada sholat itu adalah untuk mengingat Allah. Sementara kita misalnya dari kecil itu baru diajarkan tentang bacaan sholat, gerakan sholat, sementara belum pernah mempelajari tentang pengenalan kepada Allah itu. Secara logika saja, bagaimana mungkin kita bisa mengingat Allah itu sebelum kita mengenalnya? Nah, mengenal Allah di sini, apanya Allah yang mau kita kenal itu? Tentang mengenal Allah ini, bukanlah kita mengenal ciptaannya. Kalau kita hanya mengenal ciptaan Allah, berarti di dalam sholat itu kita mengingat ciptaan Allah. Nah, jadi apanya Allah yang perlu kita kenal di dalam pelajaran ini? Yang perlu dikenal tentang Allah itu adalah af'alullah, asma'ullahnya, sifatullahnya sampai kepada zat Allah itu sendiri. Sehingga ketika di dalam sholat, kita sudah mampu mengenal ini, baru kita nanti akan khusyuk di dalam sholat itu. Jadi wajar saja dan tentu saja ketika kita melaksanakan sholat, yang kita itu baru tahu tentang bacaan sholat dan gerakan sholat, tanpa mengenal dulu tentang ma'rifatullah kepada Allah itu, ya sudah barang tentu kita tidak akan pernah bisa khusyuk di dalam sholat itu. Inilah sebenarnya pentingnya kita mempelajari tentang ma'rifatullah itu. Nah, begitu pentingnya kita mempelajari tentang pengenalan kepada Allah ini agar sholat itu bisa khusyuk, maka pengenalan kepada Allah ini harus kita mulai dari pengenalan diri kita. Begitu pentingnya kita mengenal tentang pelajaran ilmu qalbu itu, sebagaimana yang telah disampaikan Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Allah telah menyampaikan bahwa iman itu berhubungan dengan hatimu. Kemudian dijelaskan lagi oleh Allah di dalam surat Al-Mujadilah ayat 22 bahwa Allah berfirman, mereka itulah orang-orang yang telah Allah tetapkan keimanan di dalam hatinya. Jadi keimanan ini adanya di dalam hati. Sementara bagi kita yang tidak mempelajari ilmu qalbu atau hati ini, ya bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan sholat itu dengan khusyuk. Nah, lihat di dalam surat itu jelas Allah menyatakan ulaika kataba fi qulubihumul imana. Jadi iman itu adanya di dalam qalbu itu. Sama halnya dengan penjelasan Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 14 itu, dengan Allah membantah bahwa kalian itu baru masuk ke dalam aslama, belum masuk iman itu ke dalam hatimu. Walama yadkhulil imanu fi qulubikum. Jadi belum masuk iman itu ke dalam hati, dikarenakan belum diajar tentang ilmu tauhid, ilmu yang berhubungan dengan pengenalan kepada Allah itu di dalam hatinya. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah, nah, ketika kita nanti sudah mempelajari yang namanya ilmu qalbu ini, maka seperti difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna allazina iza zukirullah wajilat qulubuhum. Jadi kita sudah mengenal hati nih, sudah diajarkan penanaman tentang ilmu qalbu di dalam hati kita, maka kita dapat memaknai apa yang disampaikan Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 2 ini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah ketika mereka menyebut asma Allah itu, maka mampu merasakan getaran qalbu atau hatinya itu. Inilah pertama sekali yang harus dimengerti, yang harus diambil ilmunya bagi kita yang ingin mendapatkan sholat itu khusyuk. Karena inilah yang berhubungan dengan bagaimana nanti kita bisa melaksanakan sholat itu dengan qauli, fi'li, dan qalbinya. Sehingga insya Allah kita dapat melaksanakan sholat itu dengan sebenar-benarnya sholat. Jadi prakteknya itu qauli, kita membaca ucapan sholat. Kemudian fi'li, kita mengerjakan gerakan-gerakan sholat.
Sementara kolbu kita itu adalah senantiasa berhubungan kepada Allah itu mulai dari sebelum sholat sampai setelah sholat. Karena kolbu itulah sebenarnya yang berurusan dengan Allah itu. Jadi ketika kita telah betul-betul memahamin dan mendapat pengetahuan tentang qauli, fi'li, dan kolbu ini, maka sholat itu bukan hanya sekedar khusyuk, tapi kita betul-betul bisa menikmati sholat itu sebagai kegiatan ibadah yang sakral bagi kita. Jadi bagi level orang-orang yang baru dikenalkan tentang pelajaran ilmu kolbi ini saja, insya Allah sudah mampu mempraktekkan sholat yang khusyuk karena sudah dibekali oleh ilmu pengetahuan tentang kolbunya. Apalagi ketika mereka telah mahir dan meningkat pada kaji-kaji tingkat di atasnya, ya tentu akan merasakan sholat itu sebagai sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Az-Zumar ayat 23, Allah telah menurunkan firman-firman-Nya yang terbaik, yaitu kitab Al-Quran yang berupa ayat-ayat yang berulang-ulang. Oleh karena itu, bergetarlah kulit orang-orang yang beriman itu karena takut dan tunduk kepada Allah. Kemudian kulit dan hati mereka menjadi lunak ketika mereka berzikir kepada Allah. Ini ketika dibawa di dalam sholat, mampunya kita merasakan ini, itu sholat kita itu akan menjadi lebih nikmat. Jadi pada tingkatan ini, khusyuk di dalam sholat itu akan semakin bertambah dan semakin merasakan kenikmatan di dalam sholat itu sendiri. Nah, pelajaran untuk pengenalan kepada Allah ini, pengenalan kepada kolbi ini tidak bisa diajarkan melalui online ya, tetapi harus bertemu dengan seorang mursyid yang akan membuka tentang rahasia ilmu kolbu itu. Pada tataran tingkat-tingkat di atasnya nanti, maka mahir kita di dalam pelajaran ilmu kolbi ini, ilmu di dalam sholat itu akan senantiasa terus-menerus digunakan, dipakai, terutama nanti ketika kita sudah memasuki namanya kaji wukuf ya. Ini mampu nanti kita gunakan ilmu sholat ini dalam setiap keadaan. Sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Ma'arij ayat 23, allazina hum ala sholatihim daimun. Yang mereka itu sholatnya itu sudah terus menerus di dalam sholat. Jadi maksudnya ini adalah ilmu di dalam sholat itu bisa digunakan sebelum sholat, di dalam sholat, dan setelah sholat. Itu terus-menerus digunakan ilmunya. Ini nanti insya Allah bisa dipraktekkan itu ketika kita sudah sampai di kaji wukuf ya. Jadi untuk yang masih di kaji latifah, ya kerjakan saja tentang cara berhubungan atau cara berzikir kepada Allah itu sesuai tingkat kajinya dulu, sebelum kita sampai kepada kaji wukuf nanti. Jadi kita sampaikan ini, semoga menjadi pembelajaran dan informasi bagi para sobat semua yang memang belum mendapatkan tentang pelajaran ilmu kolbu untuk mendapatkan sholat yang khusyuk ini. Mudah-mudahan bisa tergugah untuk mempelajarinya, untuk memperdalam ilmu ini. Jadi penyebab utama ketika sholat kita tidak khusyuk itu adalah karena kita belum mengenal kepada Allah itu. Kalau masalah qauli, kalau masalah fi'li, itu kita bisa baca dari buku, bagaimana bacaan sholat, bagaimana gerakan sholat. Tapi untuk pelajaran tentang kolbinya ini, bagaimana terhubungnya diri ini kepada Allah itu, pengenalan kepada Allah itu, mengenal af'al, asma, sifat, dan zat ini, inilah yang harus mendapatkan bimbingan dari guru rohani itu, agar tujuan daripada sholat untuk mengingat. Jadi tujuan daripada sholat ini adalah mengingat Allah. Bagaimana mungkin tadi kita sudah sampaikan kita bisa mengingat sementara kita belum pernah mengenal. Sementara khusyuk itu adalah hudurul qalbi ma Allah. Hadirnya hati kita, terhubungnya hati kita kepada Allah selama ibadah sholat itu.
Ya, kalau kita bicara mengenai teorinya tentang penyebab sholat yang tidak khusyuk, ya, ada yang berpendapat mungkin pikirannya tidak tenang, atau kurangnya persiapan, atau lingkungan yang tidak mendukung misalnya ya, atau ada berhubungan dengan emosionalnya, atau berhubungan dengan rutinitas pekerjaannya yang tidak mendukung. Ya sebenarnya itu tidak berpengaruh juga, dikarenakan di dalam sholat itu hanya 3 ini saja yang sangat menjadi utama. Qauli itu berhubungan dengan bacaan sholat, fi'li ini berhubungan dengan pekerjaan anggota tubuh, qalbi ini berhubungan dengan hubungan kepada Allahnya. Kalau 3 ini sudah kita dapatkan semua, insya Allah kita dapat merasakan sholat yang khusyuk itu. Ya, semoga penjabaran ini dapat dipahamin untuk sobat-sobat yang mempertanyakan ini. Kita bermohon kepada Allah dan Rasul-Nya untuk senantiasa menunjuki kita untuk terus-menerus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Allahumma fir ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma farij an ummata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.